Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas manajemen 21A izin mempraktikkan tugas on the job training dengan judul meningkatkan keterampilan komunikasi efektif untuk karyawan baru di Departemen Penjualan untuk memenuhi tugas pelatihan dan pengembangan SDM yang ditugaskan oleh Ibu Silvani. Berikut video prakteknya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman udah tahu saya siapa? Tidak. Saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Kristia Putri sebagai pemateri di pelatihan kali ini dengan tema meningkatkan keterampilan komunikasi efektif untuk karyawan baru di Departemen Penjualan. Pelatihan komunikasi efektif itu adalah sebuah hal yang sangat penting untuk investasi penting bagi perusahaan, yang dimana hal ini untuk membangun tim penjualan yang kompeten dan responsif untuk kebutuhan pelanggan. Serta keadaan komunikasi yang baik juga adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan serta loyalitas dan keberlanjutan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Baik, selanjutnya, tahu nggak sih teman-teman kalau memahami pentingnya komunikasi efektif itu sangat penting banget. Komunikasi efektif itu adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas, mendengarkan secara aktif, serta memberikan respon yang relevan dan sesuai dengan situasi. Kemudian elemen pentingnya itu adalah penggunaan bahasa yang tepat, pemilihan nada suara yang sesuai, dan pengelolaan emosi saat berinteraksi. Itu adalah pentingnya komunikasi efektif. Selanjutnya adalah komponen utama komunikasi, yang dimana di sini ada verbal lisan. Adalah komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan, dimana pemilihan kata yang tepat, yang sopan dan mudah dipahami, karena hal ini sangat penting untuk kepentingan komunikasi. Selanjutnya ada nonverbal, yaitu ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan jarak fisik, yang dimana dapat memperkuat atau mengubah makna dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah paraverbal, yang dimana di sini ada intonasi, nada suara, kecepatan bicara, dan volume, memberikan nuansa tambahan pada pesan yang disampaikan serta mempengaruhi bagaimana pesan tersebut diterima. Teman-teman tahu nggak sih kalau pentingnya komunikasi dalam penjualan? Tidak. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah memahami kebutuhan pelanggan, karena hal itu sangat penting dalam penjualan, ya, dalam target penjualan, di mana komunikasi yang baik serta informasi yang relevan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan mendengarkan secara aktif. Yang kedua adalah membangun kepercayaan. Kepercayaan dapat dibangun melalui komunikasi yang ramah, profesional, dan konsisten. Cara seseorang penjual berbicara pun dan mendengarkan respon pertanyaan atau kekhawatiran pelanggan, hal itu sangat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap integritas dan kompetensi penjual. Yang terakhir adalah meningkatkan peluang atau closing penjualan. Dengan ini, kemampuan untuk menjelaskan manfaat produk atau layanan secara jelas dan persuasif, penjual dapat membantu pelanggan melihat bagaimana nilai dari penjualan itu sesuai dengan apa yang ditawarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu Ibu Siti Khalifah. Baik, mari kita sambut, tepuk tangan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Presti yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik komunikasi persuasif. Yang pertama yaitu dengarkan aktif, fokus pada pelanggan tanpa menyelabarikan respon non verbal, ulangi atau rangkum poin penting, ajukan pertanyaan, hindari penghakiman dan berikan waktu untuk pelanggan berbicara. Yang kedua, ajukan pertanyaan yang tepat. Gunakan pertanyaan terbuka, hindari pertanyaan tertutup, ajukan pertanyaan spesifik, guna pertanyaan follow up. Selanjutnya, penjelasan yang meyakinkan. Soroti manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, gunakan bahasa yang mudah dipahami, gunakan contoh pengalaman pelanggan lain. Selanjutnya itu pada saat penjualan ada beberapa kendala yang sering dihadapi. Yang pertama, pelanggan yang terlalu banyak bertanya, didengarkan dengan sabar, berikan jawaban yang jelas dan relevan, gunakan materi pendukung dan ajukan pertanyaan balik kepada pelanggan. Yang kedua, pelanggan yang merasa harga produk terlalu mahal. Soroti manfaat dan nilai tambah, berikan perbandingan nilai, tawarkan opsi pembayaran atau diskon, dan menggunakan pendekatan empati. Yang ketiga, pelanggan yang marah atau kecewa. Saat menghadapi pelanggan yang
marah atau kecewa, kita harus tetap tenang dan jangan defensif, dengan empati, tanyakan solusi yang diinginkan, berikan solusi konkret dan tindakan lanjut yang cepat. Yang terakhir yaitu strategi untuk mengatasi kendala yang sebelumnya. Yang pertama, tetap tenang dan profesional dalam menghadapi pelanggan. Yang kedua, gunakan empati dalam menghadapi pelanggan. Yang ketiga, fokus pada solusi. Dengan strategi ini, kita bisa menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Mungkin segitu saja pelatihan tentang penjualan ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya. Silakan. Benar. Sebutkan nama ya. Kan di slide terakhir itu ada strategi untuk mengatasi kendala. Nah, yang kedua itu ada gunakan empati. Maksudnya itu bagaimana? Iya, pada saat mengatasi kendala yang menggunakan empati ya. Jadi misalnya ada pelanggan yang kayak sebel sama tentang promosi kita tuh harus tetap sabar dan tenang menghadapi pelanggan tersebut. Kayak gitu. Tetap tenang, pokoknya tetap berkomunikasi baik dengan pelanggannya walaupun dia marah-marah, kita harus tetap sabar. Gitu. Terima kasih. Izin bertanya Ibu, saya Putri dari manajemen. Pertanyaannya itu adalah gimana sih cara menghadapi pelanggan yang tidak mau mendengarkan dari penjelasan kita sebagai marketing gitu. Itu saja, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Putri. Gimana sih cara menghadapi pelanggan yang tidak mau mendengarkan materi dari marketing ya? Itu tuh kita bisa lihat di teknik komunikasi persuasif. Yang ketiga itu penjelasan yang meyakinkan. Gimana kita tuh sebagai penjual harus bisa soroti manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang mereka butuhkan. Terus gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pelanggan. Terus gunakan contoh pengalaman pelanggan lain, tunjukkan keunikan dan keunggulan produk. Begitu sih. Apa cukup atau kurang atau yang bertanya lagi? Cukup. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Saya izin bertanya Ibu. Silakan. Saya izin bertanya Ibu. Perkenalkan, nama saya Aidia. Izin bertanya, bagaimana sih Ibu cara untuk membangun kepercayaan pelanggan? Sudah, kita Sudah Ibu, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada Mbak Aidia ya atas pertanyaannya. Gimana sih membangun kepercayaan pelanggan? Kepercayaan pelanggan itu dapat dibangun kalau kita tuh bisa membangun komunikasi yang ramah sebagai seorang marketing. Harus profesional juga dalam mempromosikan produk kita. Terus juga kita harus konsisten dalam pembahasan produknya. Mungkin itu sih. Ya, baik Ibu. Saya Bu mau nanya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Radiatul Aula. Saya mau nanya bagaimana sih kita sebagai seseorang yang menawarkan produk kepada pelanggan itu kadang-kadang kan kita tidak sesuai dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Bagaimana sih kita bisa memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu. Siapa Ibu Radiatul Aula ya? Iya Bu. Atas pertanyaannya. Bagaimana sih meningkatkan target penjualannya itu? Gimana kita sebagai marketing dalam membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Kita menanyakan apa tuh kebutuhan pelanggan tuh, mendengarkan aktif saat pelanggan bertanya kepada kita meresponnya dengan baik. Terus juga kita harus membangun kepercayaan pelanggan juga. Bagaimana kita tuh komunikasi yang ramah lah pada pelanggan. Jadi misalnya kalau ada kita menghadapi pelanggan yang cuek terhadap produk kita kita tuh nggak boleh ikutan cuek lagi. Kita tuh harus tetap ramah, harus tetap mengekspresikan tubuh dengan baik. Dimana di sini juga dijelaskan di komponen utama komunikasi. Dimana itu bagian nonverbal, ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata dengan pelanggan, dan jarak fisik dapat memperkuat dan mengubah makna dan pesan yang disampaikan oleh marketing lah dalam menyampaikan produknya. Mungkin itu sih. Apakah
Ada yang kurang atau bertanya lagi Bu? Paham Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi atau cukup? Sudah Ibu, sebenarnya cukup. Baik, mungkin pelatihan tentang peningkatan keterampilan komunikasi efektif untuk Departemen Penjualan mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.